Gadis itu hanya bersembunyi di lorong untuk menghindari angin. Tidak menyangka satpam yang berpatroli bertanya padanya. Ternyata membuatnya ketakutan hingga langsung melompat dari lantai 7. Ini lantai 7. Saat seorang pemuda sedang membeli baozi di pinggir jalan. Dia tanpa sadar mengikutinya. Lalu melakukan serangkaian etiket kuno. Berani bertanya pada tuan muda, tahun berapa sekarang? Pemuda itu melihatnya. Pemuda itu mengira gadis itu sedang membuat video pendek. Jadi dia dengan santai menasihati gadis itu bahwa cuacanya terlalu dingin. Lebih baik cepat pulang, Uta. Aku tidak bisa menemukan rumahku. Dari tatapan gadis itu, pemuda itu melihat kesulitannya. Karena kebaikan hatinya, dia terpaksa membawa gadis itu pulang. Namun, ketika dia dengan santai memanggil robot untuk menyalakan AC, pedang gadis itu langsung menebasnya hingga putus. Dia juga mengklaim ada Yao Guai. Pemuda itu sangat marah hingga hampir gila. Detik berikutnya, dia ingin segera mengusir gadis itu. Cepat katakan, rumahmu di mana? Di Chang'an. Chang'an apa? Di sini tidak ada Chang'an. Hanya ada Kabupaten Duancang. Bagaimana mungkin tidak ada Chang'an? Aku akan memukul mereka. Itu semua sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jangan kira kamu membawa pedang palsu di sini. Aku akan. Aku ingin kembali. Setelah menyadari bahwa gadis itu datang dari zaman kuno, pemuda itu terpaksa membiarkannya tinggal sementara di sini. Dia tidak hanya membongkar lemari dan mencari pakaian untuknya, tetapi juga secara khusus memesan makanan untuk membuat gadis itu kenyang. Kenapa? Tidak cocok dengan seleramu? Enak sekali. Alangkah baiknya jika bibi dan juru masak kecil juga bisa makan. Sekarang hidup sudah Kamu mandi. Tidak perlu membawa pedang kan? Pemuda itu tidak tahu bahwa pedang di tubuh gadis itu menyegel janji 1000 tahun. Ini adalah ramalan yang diberikan bibi gadis itu padanya. Hanya orang yang ditakdirkan yang bisa mencabut pedang ini seumur hidup. Baiklah, terserah kamu saja kalau mau membawanya. Kalau pakaian dalam ini. Sudahlah, kamu pelajari Senun menemanimu. Waktu berlalu dalam sekejap. Aku antar kamu ke kamar tamu. Yang datang dari zaman yang jauh. Ruangan penuh teknologi membuatnya pusing. Sebuah saklar sudah cukup membuatnya sangat tertarik, terus memainkannya. Keesokan harinya, gadis itu mulai mengejar pemuda itu dan bertanya, di mana bisa menghasilkan uang perak? Mengatakan ingin mandiri di era ini. Tapi gadis itu adalah rumah tangga kulit hitam tanpa KTP. Bekerja di luar pasti tidak ada kesempatan. Melihat perangai kuno gadis itu yang istimewa, pemuda itu tiba-tiba punya ide bagus. Dia menarik gadis itu dan mulai membuat video pendek pakaian kasual di luar. Benar saja, hanya dalam 1 hari, gadis itu menjadi viral di seluruh internet. Bahkan rekan kerja di sekitar pemuda itu mulai membicarakan masalah ini. Video ini, nanti ya, aku akan memberimu buku, 5000 tahun sejarah Tiongkok. Kamu baca-baca sendiri saat tidak ada kerjaan. Anggap saja untuk memahami bawa pedang. Suatu hari nanti, siapapun yang bisa mencabut pedangmu, dialah pangeran impianmu. Tanpa diduga terdengar oleh rekan kerja yang sedang jalan-jalan. Melihat masker di wajah gadis itu, beberapa dugaan yang masuk akal tiba-tiba muncul di benak rekan-rekan kerja. Tidak heran Xiao Xiong selalu menyembunyikan kekasihnya dari topik pembicaraan. Ternyata istri yang sudah tua dan tidak menarik, malu diperlihatkan kepada orang lain. Penilaian tanpa suara sudah mengalir di mata rekan-rekan kerja. Dan mereka semua menatap Xiao Xiong dengan tatapan jijik. Fang Tian, Wei, aku di sini. Apa, di sini? Tidak di sini. Kamu belajar apa lagi dari speaker pintarku? Tidak belajar apa-apa. Baiklah. Menelepon hanya ingin memberitahumu. Malam ini tidak menghasilkan uang perak lagi. Mungkin akan sangat malam baru pulang. Kamu makan malam dan istirahat lebih awal ya. Tutup telepon. Xiao Ai Tong Sue, aku di sini. Apa itu pacar? Sejak saat itu sudah mulai bos baru saja tidak tahan lagi dan ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa pemuda yang mereka sindir ini adalah bos besar sebenarnya di perusahaan ini. Namun, detik berikutnya, telepon berdering di saat Zhou Zong itu adalah pemimpin besar perusahaan. Pemimpin besar saja kamu tidak pedulikan. Apa kamu tidak terlalu berlebihan? Dia sendiri tidak mengatakan apa-apa. Kalian malah repot untuknya. Hei! Kenapa kalian bertengkar? Maha.